Halo guys, selamat datang di video tutorial atau pelajaran dasar Excel tentang fungsi logika. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman atau memberitahu sedikit tips tentang Excel tentang tema logika AND, logika OR, logika NOT, dan logika IF. Selamat menonton! Jadi judul besar kita hari ini adalah fungsi logika. Nah, ini kan dia terlalu menjorok ke kiri ya, dan dia fokus di row 1 dan kolom A. Gimana sih caranya biar kita bisa ketengahin dia dan menjadi judul yang sedikit menarik? Caranya adalah kita tarik dari titik di bawah ini, kita tarik, ada bunyinya tuh. Kita tarik misalnya sampai ke J. Terus kita lihat di atas itu ada bentuk tanda panah kanan kiri warna biru. Kalau kita klik bunyinya merge and center. Kita klik OK dan jadilah dia di tengah. Kak, tapi ini polos banget. Gimana caranya biar dia sedikit berwarna? Kita lihat di sini di home ada cat tumpah. Kita klik misalnya saya mau pakai warna ungu untuk barangnya. Daripada kita menggunakan mungkin Nah, ini dia untuk judul besarnya atau hasil dari sedikit persik-persikan tangan Adele. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu logika NOT. Nah, logika NOT ini adalah output kebalikan dari input, atau kata lainnya adalah negasi. Nah, kenapa dibilang output kebalikan dari input? Karena jika input adalah 1, maka jelas hasilnya akan 0. Ini, kita klik kenapa bisa demikian ya. Kita tulis ini input, di sampingnya adalah output. Nah, di bawahnya misalnya 1 nih, di bawah 1, 0. Kenapa menggunakan 1 dan 0? Karena dalam logika ini hanya ada kata true or false. True itu dilambangkan oleh angka 1 dan false itu dilambangkan oleh angka 0. Nah, cara mencari tahunya gimana? Ada rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan, untuk negasi ya, rumusnya adalah sama dengan NOT, buka kurung, dan kita arahkan kursor kita, klik angka 1 tadi, tutup kurung, lalu enter. Jadilah hasilnya adalah false. Sama kayak tadi misalnya, ininya saya ganti true deh, saya ganti true. Nah, ininya kita masukkan ulang, buka kurung, klik, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya tetap false, karena sama seperti yang saya bilang tadi, 1 adalah true dan 0 adalah false. Oke, sekarang untuk 0 nih. Untuk 0 kita gunakan rumus yang sama. Masukkan rumus sama dengan NOT, buka kurung, klik 0, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah true. Kak, ini kok jelek banget sih? Kita rapihin sebentar ya. Kita tarik, kita blok, kita jadikan dia kita buat ganti ya. Kita ganti deh caranya input output atau enggak. Kita rapikan dulu. Terus input outputnya, Kak kasih warnanya biar dia lebih cerah. Boleh, kita kasih warna. Dah, jadi cantik. Jadi itu untuk materi yang pertama. Nah, materi yang kedua adalah logika N. Logika N ini adalah menggabungkan dua statement atau lebih, dan hasil outputnya berupa true or false. Kata lain dari logika N adalah konjungsi. Oke. Kak, bikin lagi dong kayak biar ada warna-warnanya, boleh. Tarik garis, merge and center. Oke, kita pencet cat tumpah. Misalnya, kayaknya hari ini mau warna unyu-unyu deh. Kayaknya kita kasih kuning kali ya. Dalamnya kita kasih warna biru. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya, jadi kita harus menggabungkan dua statement untuk menghasilkan logika N. Di sini saya
menggunakan perbandingan berat badan saya, yaitu Adel, dan berat badan teman saya, berat badan Ratna. Nah, di sini kok bisa dia turun ke bawah jadi rapi gitu? Nah, kita lihat di atas ada tulisan AB yang saya lingkar dengan kursor ini. Itu ada tanda biru ke bawah. Kita tinggal klik. Kenapa kok nggak digabung aja kayak input output ini? Atau kita geser dengan kayak judul besarnya? Jangan guys, nanti yang di atasnya itu akan lebih memakan banyak ruang. Jadi ke bawahnya juga lebar. Oke, jadi di sini kita masukin berat badan Adel misalnya 44 kilo. Berat badan Ratna 61. Habis itu, oke. Nah, segmen satunya itu adalah true, ya. Segmen duanya juga true. Habis itu yang di bawahnya segmen satunya itu true, yang keduanya itu false. Yang ketiganya itu adalah false, segmen duanya itu true. Segmen selanjutnya adalah false dan false. Nah, cara kita mencari hasilnya adalah dengan menggunakan rumus. Rumusnya apa tuh Kak? Rumusnya adalah sama dengan N buka kurung. Nah, karena kita menggunakan perbandingan, jadi kita misalnya, nah, masukkan rumus sama dengan N buka kurung. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan. Jadi misalnya perbandingan pertama adalah benar, ya, karena dia satu. Perbandingan benarnya adalah berat badan Adel lebih kecil daripada berat badan Ratna, statement 2-nya juga masih benar. Jadi, misalnya kita masukkan benarnya berat badan Ratna lebih besar daripada berat badan Adel. Berat badan Adel, tutup kurung dan enter, maka hasilnya adalah true. Yang lainnya juga begitu. Nih, misalnya kita masukkan rumus nih. Masukkan rumus sama dengan N buka kurung. Untuk statement pertama adalah benar. Berarti misalnya berat badan Ratna lebih besar daripada berat badan Adel. Nah, yang keduanya statementnya adalah salah. Berarti keduanya adalah statement yang salah. Berarti misalnya kita masukin nih berat badan Ratna sama dengan berat badan Adel. Kita tutup kurung dan enter. Sudah jadi nih. Nah, yang di bawahnya juga seperti itu ya guys ya. Jadi, masukkan rumus sama dengan N buka kurung. Bandingkan untuk statement yang kali ini adalah berat adalah false. Berarti berat badan Adel misalnya lebih besar daripada berat badan Ratna. Nah, statement keduanya adalah true. Berarti berat badan Adel lebih kecil daripada berat badan Ratna. Tutup kurung dan enter. Yang terakhir nih, false sama false. Masukkan rumus sama dengan N buka kurung. Berat badan Adel sama dengan berat badan Ratna, berat badan Ratna lebih kecil daripada berat badan Adel. Dua-duanya udah false, enter. Jadi deh. Kak, hias sedikit dong biar lebih menarik. Boleh, kita hias ya. Kali ini warna yang imut dong, yang imut. Boleh. Boleh. Oke, yang atasnya kita ganti ya warna anunya. Nih guys, jadi kita akan ini adalah hasil dari pewarna-warnaan punya Adel tadi. Nah, sama dong kayak yang di atas tadi, cara mewarnainya tinggal kita pakai cat tumpah, pakai garis bawah, dan pakai patch border. Oke, materi selanjutnya atau materi nomor 3 adalah logika OR. Logika OR ini sama pengertiannya dengan logika N, yaitu menggabungkan dua atau lebih statement dan hasilnya berupa true or false. Nah, OR ini dalam logika kita sebut dengan disjungsi. Oke. Kita rapikan, kita tarik. Set. Klik.
match and center, klik OK. Kita warnai, kali ini warnanya mau imut. Nah, karena perbandingannya sama, kita boleh deh salin deh dari yang atas deh. Nih, saya menggunakan salin dari page atas. Oke. Kita bedain deh di sini, kali ini tinggi badan. Tinggi badan Adel. Oke, lanjutnya. Tinggi badan Ratna. Tinggi badan Adel misalnya 164. Tinggi badan Ana 167. Oke. Kita masukkan ke statement 1-2-nya. Ini kita ganti or. Oke. Nah, rumusnya beda. Kali ini rumusnya adalah sama dengan or, buka kurung, kita bandingkan lagi. Misalnya ya statement 1-nya benar, berarti 164 lebih kecil daripada 167. Statement 2-nya juga benar, berarti 167 lebih besar dari 164. Oke, tutup kurung dan jadi. Setelah itu, yang kedua juga masukkan rumus sama dengan or, buka kurung. Perbandingan pertamanya atau statement 1-nya adalah benar, berarti misalnya 164 lebih kecil dari 167, dan statement 2-nya adalah salah, berarti 167 sama dengan atau sama besarnya dengan 164, tutup kurung. Hasilnya adalah true. Nah, selanjutnya masukkan rumus sama dengan or, buka kurung. Perbandingan atau statement 1-nya adalah salah, berarti 164 itu lebih besar daripada 167. Kita kasih koma. Terus perbandingan atau statement keduanya adalah benar, berarti 167 lebih besar dari 164. Tutup kurung dan enter. Yang terakhir adalah perbandingannya sama-sama salah. Kita masukkan rumus sama dengan or, buka kurung. Perbandingan salah pertama adalah 164 lebih besar sama dengan 167, terus perbandingan yang 167 sama dengan 164. Tutup kurung, enter. Hasilnya adalah false. Jadi, ini adalah hasil percobaan dari statement 1 dan 2 dengan hasil or. Apa bedanya and dengan or? Kalau and, dia menggabungkan dua statement. Nah, karena dia menggunakan kata dan, berarti jika salah satunya salah, maka hasilnya akan salah. Nah, untuk logika or, jika salah satunya masih benar, itu maka jawabannya atau outputnya juga tetap benar. Oke, materi yang keempat adalah logika if. Nah, logika if ini adalah bentuk sebab akibat dari suatu keadaan. Hasilnya berupa suka-suka nih. Kenapa demikian? Karena hasil dari logika if ini itu kita yang menentukan. Bedanya dengan logika not, and, dan or, itu kita sudah ada rumusnya dan akan ditentukan hasilnya oleh komputer. Ini juga ditentukan oleh komputer. Bedanya, kita yang menentukan dia mau hasilnya yang bagaimana. Oke, sebelumnya kita tarik garis, merge and center, oke, warnai. Oke, jadi di sini Adel udah punya tabel. Oke, jadi di sini Adel udah punya tabelnya. Pertama-tama kita masukkan nomor. Kalau kalian masih menggunakan cara 1, 2, 3, kalian input satu-satu, itu akan ribet guys, jujur aja. Karena kalau kalian misalnya hapus salah satu nomornya, dia misalnya nih kita hapus nih, tabel ini nih. Tuh, yang ini yang tetap bakal di situ, nggak bakal naik dia. Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan cara imutnya. Caranya gimana tuh Kak? Oke, pada tabel kolom untuk nomor 1, kita masukkan rumus. Jangan lupa slogannya, masukkan rumus sama dengan row, buka tutup kurung, strip, row, buka kurung, dan oke, lalu klik F4. Klik F4 dan tutup kurung. Enter. Oke.
Terus caranya kita taruh kursor kita di titik bawah kanan ini, kita tarik dan ya. Nah, selanjutnya kita masukkan nama siswa. Di sini saya memilih 5, misalnya Adel, keduanya Nana, ketiganya Akifah, keempatnya Anggi, kelimanya Deca. Nah, nilainya misalnya kita masukin 87, si Nana 90, Akifah 94, Anggi 78, Deca 80. Si Adel remet deh, si Adel 65. Tuh. Nah, nilai hurufnya ini adalah oke, untuk sisa yang kosong ini kita bikin tabel lainnya atau seperti tabel arahannya terlebih dahulu. Kita sini nilai. Oke, kita masukkan di sini nilai. Sininya adalah status. Di sini misalnya lebih dari 70 sama dengan tuntas. Kurang dari 70 sama dengan remedial. Oke, jadi di sini kita hias lagi, kasih border, kasih warna-warnaan. Kali ini kayaknya warnanya yang soft-soft aja deh ya. Terus, waduh. Kali ini warnanya mau soft-soft aja. Oke, terus ininya kita rapiin guys. Kita kasih dia di tengah, setelah itu yang atasnya kita kasih dia warna yang imut. Nah, tabel keduanya adalah berisi nilai, angka, dan nilai. Kita turunkan dia ke bawah biar rapi, AD biru. Oke, dan terus nilai angkanya misalnya 90 sampai 100. Berarti nilai hurufnya A. 90 sampai 100, terus berarti 80 sampai 89, nilai hurufnya B. Terus 70 sampai 79 itu C, dan 60 sampai 69 itu D. Berarti di bawah dari 60 itu E. Kita rapikan. Kasih tengah, kasih border, kasih warna. Jujur dulu. Oke. Ini adalah border penentu. Selanjutnya untuk nilai huruf kita oh ya guys, jangan lupa untuk di lebih dari 70 ini kita tambahkan sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Supaya angka 70 itu, jika ada nilainya yang 70 misalnya, dia juga akan termasuk ke tuntas. Nih, misalnya kita bikin si Anggi ini 70. Oke, mulai dengan nilai huruf. Masukkan rumus sama dengan if yang pertama adalah kalau misalnya 65 itu lebih besar sama dengan dari 90, maka kasih dia A. Oke, koma, if yang kedua, kalau dia lebih besar dari 80, kasih dia nilai B. Koma, if yang ketiga, kalau dia lebih besar sama dengan 70, kasih dia nilai C. Koma, if yang keempat, kalau dia lebih besar dari 60, kasih dia nilai D. Nah, if yang terakhir, kalau dia lebih kecil dari 60, kasih dia nilai E. Oke, tutup kurung. 2, 3, 4, enter.
Oke, 65 berarti nilai dia D. Tarik garis, samakan rumus. Jadi, Kak, kenapa nggak di input satu-satu? Guys, kalau ada cara yang gampang, kenapa harus cara yang mudah? Kita pastikan 90 termasuk A, benar. 94 termasuk A, benar. 70 termasuk C, benar. Dan 80 termasuk B, benar juga. Selanjutnya adalah status. Status ini itu adalah dia tuntas atau remedial. Nah, rumusnya, nah untuk yang status itu berarti adalah tuntas dan remedial. Masukkan rumus sama dengan if buka kurung D34. Nah, selanjutnya ini nilai. Nah, selanjutnya adalah nilai status, yaitu tuntas dan remedial. Oke, masukkan rumus sama dengan if buka kurung nilai 65 lebih kecil sama dengan 70, kasih dia nilai tuntas. Kalau enggak, kasih remedial. Tutup kurung dan enter. Nah, benar gak kalau misalnya dia lebih kecil dari 670 berarti remedial, nilai dia 65 berarti remedial. Kita tarik. Set. Oke, berarti sisanya tuntas termasuk 70 tadi. Karena 70 sama dengan atau yang termasuk 70 berarti dia masih tuntas. Nah, untuk peringkat rumusnya adalah sama dengan rank buka kurung. Kita klik angka yang mau dibandingkan. Nah, angka yang mau dibandingkan tapi ditarik sampai angka paling bawah. Jangan lupa klik F4, koma, kasih 0, tutup kurung dan enter. Jadilah dia peringkat. Kita tarik. Muncullah dia peringkat dari nilai yang paling tinggi yaitu Akiva. Muncullah dia peringkat dari yang paling tinggi yaitu Akiva dengan ranking 1 dan nilai 94 sampai ke yang paling rendah yaitu Adele yaitu peringkat 5. Nah, itu dia 4 logika yaitu logika NOT, logika AND, logika OR, dan logika IF yang bisa saya ajarkan untuk teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus adil ya. Kalau misalnya yang lain dikasih, ini juga harus dikasih. Sebentar, kita hias. Oke. Nah, tambahan, kalau misalnya kalian itu bingung nih, kalian udah bikin banyak-banyak sampai ke bawah misalnya, logikanya ada sekian, logikanya ada sekian, terus kalian bingung, kepalanya di mana? Cara kita mencarinya, masa kita harus scroll? Tidak. Nah, caranya adalah kita pergi ke taskbar View, terus kita cari ada namanya Freeze Panel. Sebelumnya kita arahkan dulu dia, misalnya kita paling atas nih 1A, berarti kita taruh kursornya di 2A, kita taruh di bawah dari judul yang mau kita freeze. Kita klik terus Freeze Top Row. Dan kalau kita scroll, nah jadi fungsi logikanya tetap stay nih di atas gitu. Selanjutnya di bawah, sheetnya ini sangat membosankan. Ada customnya guys. Cara customnya atau cara hiasnya adalah klik kanan dari sheetnya. Misalnya ini kita ganti dulu deh namanya. Misalnya kita ganti dulu deh namanya jadi logika. Terus kita klik kanan. Nah, ini ada tulisan di tab color. Karena saya sendiri suka warna pink, tapi bajunya lagi pakai warna ungu. Ya udah pakai warna ungu aja. Teman-teman bisa pakai warna sesuka teman-teman. Oke? Segitu saja untuk Oke.